Halo guys, kali ini episode keberapa nih? Episode ketiga ya, episode ketiga. Jadi kan kemarin gue bikin polling mau ngomongin latihan lagi atau mau ngomongin mengenai fat loss or weight loss. Dan ternyata yang lebih banyak yang mengenai fat loss and weight loss. So kurang lebih gini, sebelum gue ceritain langsung, coba kita ulang lagi ya buat mereka-mereka yang baru masuk ke episode ini. Jadi kurang lebih di seri ini gue akan ngebagiin apa yang telah gue pelajarin selama 14 tahun ini. Jadi kan gue sudah istilahnya udah nyobain lah sana sini dan gue latihan dari tahun 2006 sampai sekarang. Jadi kurang lebih gue akan ngebagiin pengalaman gue dan apa yang bisa hal-hal yang bermanfaat lah yang bisa gue bagikan ke kalian supaya kalian tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah gue lakukan. Oke? So kurang lebih gini. Jadi pada tahun 2006 kan gue mulai latihan. Ya gue dalam keadaan cabi lah, intinya cabi itu sampai 2000 fast forward ke tahun 2011 lah kurang lebih situ. Nah jadi dari 2006 sampai 2011 gue bisa dibilang nggak tahu apa-apa. Itu bener-bener nggak tahu apa-apa. Gue cuma ngikutin ya itulah clean eating, train to failure, dan tanpa ada pengetahuan yang lain. Karena memang pada saat itu pengetahuan itu susah banget, tidak kayak sekarang ada Instagram, ada YouTube, semua ngomongin bla 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 bla. Kalau waktu itu sumber pengetahuan mengenai fitness ya paling hanya majalah-majalah, dan kebetulan waktu majalahnya ya majalah bodybuilding lah yang istilahnya banyak menggunakan steroid dan segala macam, dan semuanya pasti melakukan hal yang sama, misalnya clean eating. Jadi ayam tawar, terus nggak pakai nasi, brown rice, brokoli, itu aja. Tapi sampai suatu saat gua gue melakukan hal itu sampai ekstrim. Karena itulah arti nama dari steadfast itu tuh kayak menggambarkan karakter gue. Jadi karakter gue tuh istilahnya kalau gue mau sesuatu, gue akan ngejar sampai bener-bener berhasil istilahnya gitu. Nah jadi pada saat itu ya seperti orang pada umumnya, pertama kali latihan maunya apa sih? Six pack, nggak mau terlalu gede, badannya kayak model seperti itu kan. Jadi maunya selalu lean down, cutting lah, maunya cutting. Jadi yang dilakukan apa? Ya sudah, dieting, terus makan ayam rebus dan terus-terusan bertahun-tahun, sampai akhirnya suatu saat tuh gue ngurangin nasi sampai bener-bener sampai nggak makan sama sekali dan akhirnya sampai suatu keadaan dimana gue super ekstrim nggak makan nasi, nggak makan carbs sama sekali, jadi bener-bener pure chicken breast doang. Sampai gue masuk ke rumah sakit 2 kali dan dites darah bahwa hormon gue hancur banget. Hormon gue hancur, bahkan kolesterol gue sampai over 200 padahal makannya ayam rebus loh istilahnya itu selama bertahun-tahun. So jadi dari situ gue belajar lah mengenai kalori segala macam, dan ternyata setelah gue cari tahu, ternyata pada saat itu gue makan cuma antara 1000 sampai 1300, dan itu semua pure dari protein, dan badan gue tidak terbentuk sama sekali. Jadi kayak gede kagak, kering juga enggak, kecil iya misalnya gitu. So dan dari situ gue ketahuan nih, berarti selama ini gue tuh ngelakuin extreme calorie deficit. Jadi buat kalian yang mau belajar dieting atau mau melakukan dieting, untuk supaya berat badan bisa turun, apakah itu fat loss atau weight loss, yang penting ada keadaan namanya adalah calorie deficit. Jadi ini secara saintifik dijelasin lah prosesnya. Jadi kurang lebih badan lu itu, anggaplah ini ini kalori yang lu bakar sehari-hari. Anggap aja lu membakar 2000 kalori dan lu makan 2000 kalori. Ini tidak akan terjadi apa-apa. Jadi karena apa? Ini maintain, ini kalori maintenance. Nah supaya berat badan lu turun, artinya apa? Lu harus ngelakuin kalori deficit. Nah kalori deficit itu bisa dicapai dengan apa? 2 hal. 1, meningkatkan kalori outputnya, jadi makannya tetap 2000 tapi kardio ditambahin, latihan ditambahin. Misalkan dia pembakaran kalori jadi 2500, nah itu kan ada gap 500 tuh. Nah gap 500 itulah yang membuat berat badan Anda turun. Nah atau pakai cara kedua, makan kalori outputnya, pembakaran kalori tetap sama, tapi kalori inputnya itu dikurangin 500, jadi kurang lebih sama, it's basically the same thing. Atau ya kalian mau setengah-setengah, jadi 250 tambahin dari kalori output, 250 turunin dari sini. Intinya adalah kalori defisit kan. Tapi pada saat itu gue tuh nggak ngerti dalam hal ini, gue cuma tahu yang penting makan bersih doang. Jadi yang terjadi apa, gue tetap melakukan kalori defisit ya dengan mengurangi jumlah makan gue, tapi super terlalu banyak sampai gitu. Jadi gap ini super gede banget. Yang hasilnya apa? Iya benar, gue turun, berat badan turun.
tapi gue juga lemes, gue nggak bisa latihan, terus otot gue juga gitu-gitu aja, kecil, nah segala macam. Nah kalau yang misalkan hal yang gue lakukan ternyata pada saat itu adalah bukan fat loss tapi weight loss. Karena apa? Yang turun itu bukan cuma lemak, tapi otot juga turun ya. Jadi lemak turun, otot turun, otak juga turun. Jadi bego alias gue pada saat itu. Jadi benar-benar itu kayak diajak ngomong juga nggak bisa, terus lemot, berasa capek terus. Itulah yang terjadi kalau kalori defisit terlalu besar. Jadi sekarang kita balik ke fast forward ke dunia sekarang. Supaya Anda mau bisa turun berat badan, yang pertama adalah Anda perlu kalori defisit. Tetapi tidak boleh langsung gede, jebret gitu. Ya bukannya nggak boleh, itu nanti topik yang lain lah. Ini yang gue sharing dulu, oke? Jadi intinya Anda harus kalori defisit tapi sedikit-sedikit, jangan terlalu gede. Nah, kenapa sedikit-sedikit? Karena gini, di badan kita itu sistemnya dia itu apa ya? Ada namanya homeostasis lah, atau keseimbangan. Mungkin anak-anak biologi IPA dari zaman SMA mungkin tahu lah kata gitu. Intinya badan kita tuh akan berusaha mencari keseimbangan. Jadi apa? Sesuatu keadaan kalori defisit itu tidak seimbang. Jadi anggaplah badan kita ini mobil lah, cc mobil. Nah cc mobilnya itu dikecilin mengikuti dari jumlah bensin yang masuk. Akhirnya apa? Yang tadinya maintain di 2000 karena dia kalori defisit sampai 1500, akhirnya dia stabil di 1500. Nah, begitu nyampe di 1500, ini sudah menjadi maintenance kalori yang baru. Jadi yang tadi pertama-tama maintenance kalori di 2000, kan ini diet nih, kalori defisit 1500. Nah, badannya turun nih lama-lama metabolismenya gitu. Atau ya simply you just lost weight lah intinya gitu kan. Nah, terus dia nyangkut di 1500. Nah, sering kan, kok gue udah diet tapi gak bisa turun lagi. Karena makanan Anda sekarang sudah jadi kalori maintenance Anda. Jadi supaya Anda bisa turun lagi, gimana caranya? Anda turunin lagi kalorinya pelan-pelan. Jadi Anda ada 2 kali drop gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dropnya sampai kapan? Nah, inilah yang orang tidak berpikir sampai sana. Mereka cuma pikir, oh ya udah, yang penting gue turunin makanan kalori gue, terus gue turun berat badan. Nah habis itu tapi orang rata-rata tidak berpikir selanjutnya mesti ngapain. Mereka nggak mikir recovery-nya gimana segala macam. Nah batasnya inilah yang disebut dengan BMR. Jadi BMR itu adalah basal metabolic rate. Basal metabolic rate sebenarnya dalam bahasa paling simpel, bahasa Indonesia paling simpel adalah jumlah makan yang Anda harus makan kalau Anda cuma tidur dalam status koma di rumah sakit. Nah, itu Anda perlu makan tuh supaya organ Anda tetap berfungsi lah intinya. Jadi survival mode lah foodnya itu Anda butuh makan sebanyak BMR. Nah Anda batasnya itulah BMR itu. Kalau Anda terusin di bawah BMR, ya apa yang terjadi apa? Efek samping banyak banget, apalagi di cewek. Hormonal imbalance, jerawatan, terus mensnya nggak keluar mensnya jadi terlambat, bahkan tidak mens sama sekali, rambut rontok, segala macam, pusing. Terus bahkan mungkin kalau di cowok bisa susah ejakulasi, susah ngaceng juga, mohon maaf ya, tapi yang ngomongnya belak-belakannya langsung. Jadi segala macam lah, dan itu ternyata sumbernya dari jumlah makan yang terlalu sedikit. Nah itulah. Jadi sebagai saran dan pengalaman gue sudah menurunkan jauh di bawah BMR, sebaiknya Anda jangan turunin melewati BMR. Itu kayak batas aman lah istilahnya gitu. Nah gue seperti tadi yang gue bilang, gue makan cuma 1300. Lu tau gak BMR gue berapa? BMR gue ada 1800. Gue kekurangan 500 dari BMR. Nah itulah apa yang terjadi kalau ketika gue tidak ngerti apa-apa. Jadi gue ngasal cuma dropin makanan doang. Ya kalau misalkan Anda mau agresif cut segala macam, oke lah gitu. Tapi masalahnya, ya kan gue nggak tahu nih gue turunin seberapa banyak, dan itu bisa berdampak buruk. Jadi saran saya sebagai rangkuman, Anda kalau misalnya Anda mau cutting, Anda hitung dulu kalori maintenance Anda berapa, TDEE Anda berapa, seperti yang sesuai di episode 2. Anda coba dulu di situ tuh, Anda coba dulu. Belum bisa aja Anda pada saat makan kalori maintenance Anda udah turun berat badan, bisa aja, nggak ada yang tahu gitu. Nah dari situ baru ketahuan maintenance Anda berapa, baru Anda potong atau Anda nambah kardio. Dan Anda ketika mau nambah kardio, prinsipnya sama, progresif. Seminggu ngeburn 1000 kalori, minggu depan 1300, minggu depan 1600, seperti itu. So prosesnya kurang lebih sama seperti turunin makanan. Turunnya ada step-stepnya, nggak langsung jebret ke bawah gitu. Itulah apa namanya, saran lah gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi Anda turunnya itu bisa pelan-pelan tapi tetap terus turun terus. Nah gitu. Jadi intinya Anda bisa meluangkan banyak waktu dalam keadaan kalori defisit ini. Kurang lebih seperti itulah ya. Jadi intinya turunin pelan-pelan, hitung kalori maintenance dulu, baru potong pelan-pelan ya. Nanti dulu aku lagi rekam. Tunggu dulu. Papa lagi rekam sayang.
Ya udah sini. Sini duduk sini. Halo guys, ini anak tiba-tiba muncul. Nih, tuh bilang ke kamera, halo guys. Halo guys, gitu. Halo guys. Yeah. Oh mau pakai? Ya udah, nanti tinggal edit aja. Ya udah nggak apa-apa. Nih. Salah. Gini. Yang ini. Bilang gini. Muat nggak nih? Nggak muat. Ya udah bilang, halo guys, gitu. Halo guys. Bilang dong. Guys. Jangan lupa Jangan lupa. Apa? subscribe. Oh iya, subscribe. Subscribe. Iya, subscribe. Telinganya jatuh apa nih? Oh iya, tinggal jatuh. Nah, jangan lupa subscribe Dan dan like like dan papa aku. Share. Papa aku. Steadfast. Nick. Approve. Dah. Ayolah. Aduh, Oke. Dulu. Ya udah. Dah. Ya, begitulah. Sebentar, aku lagi Dia lagi rekaman. rekam. Bukan makannya kan situ. Tunggu dulu sayang. Makannya kan Pura-pura aja. Hai guys, jangan lupa subscribe dan like dan dan share. share. Papa aku. Steadfast Nick Approve. Udah ya. Dadah. Dah. Dadah. Dadah. Selamat tekan. selamat siang. Iya. Dah. Dadah. Dah. Halo. Ya. Jadi kurang lebih intinya seperti itu. Anda kalau mau kalori defisit, Anda hitung dulu kalori Anda, cari kalori maintenance, coba dulu 2 minggu, baru Anda potong pelan-pelan. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti di topik berikutnya kita akan ngomongin gimana cara merecover, gimana cara maintain hasil dieting Anda, hasil fat loss Anda, hasil weight loss Anda. Oke? So stay tuned. Please subscribe, like, and share. Bye-bye.